Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rastafari dan Adnan. baik lagi di Ngoprek. Ini segmen baru ya? Iya. Ngoprek. Jadi dari kata ngobrol, Ngobrolin produk, ekspor. Jangan, Yes. nggak kompak. Jadi kali ini kita mau ngomongin produk yang UMKM ya, yang kemasan kayak gini. Coba bisa kasih unjuk kayak gini. Nanti banyak lagi contoh-contoh lagi di sebelah situ ya. Apa sih yang mau diomongin? Bukan cuma rasanya, tapi kemasannya cocok nggak sih buat diekspor? Apakah udah standarnya? Apakah ada yang perlu diperbaiki gitu? Mungkin teman-teman nanti semua big people semuanya bisa dapat insight baru dari sini dan coba dipraktekkan ke produknya masing-masing. Oke, langsung aja. Pertama dari mungkin Mas Antan, apa yang diomongin dari yang bisa kita bahas dari Yang pertama kemasan ini adalah merek ini. Merek ini letaknya sih udah bener ya, karena ini mereknya ditampilkan besar, tetapi produsennya di kamera kelihatan ya? di kecil. Ini contoh sesuatu hal yang benar. Jadi nggak ada kesan istilahnya apa yang mau ditampilin double persepsi, apakah perusahaannya atau mereknya. Tapi yang bener yang kayak gini, mereknya besar. Terus apalagi Mas Rasta yang perlu diperhatikan? Mungkin dari sini saya sih sebenarnya kalau pribadi saya kurang suka fontnya ya. Cuma mungkin yang produksi ini udah punya pilihan sendiri, jadi ya udah. Tapi yang jelas itu adalah harusnya ini kode apa namanya nih, best before-nya nih ya, best before-nya ini harusnya jangan dicoret kayak gini nih. Kenapa nantinya? Karena kalau misal nanti diekspor, kita kan nggak tahu ya kalau misal nanti pas diekspor itu ada aja entah di mana orang iseng dihapus gitu kan. Betul. Ternyata pas kita nyampe sana orang lihat wah ini udah kedaluarsa nih, padahal enggak, kedaluarsanya masih 1 tahun lagi. Betul. Jadi ada baiknya mungkin bisa pakai emboss apa namanya tadi nih? Ledger kayak gini ya. Ledger mah tumpuan ya. Ledger kayak gini nih. Jadi dia aman, mau nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa juga, pakai gigi juga nggak bisa. Jadi ini aman untuk diekspor gitu. Itu penting sih, itu paling penting sih salah satunya ya. Terus mungkin sama ini ada baiknya izin edarnya itu BPOM. Jadi kebanyakan yang kita punya di sini itu seperti yang di belakang sini kalian lihat. Itu rata-rata PIRT pakainya. Jadi ada baiknya mungkin kalau pakai BPOM akan lebih mudah. Apalagi kadang-kadang di beberapa negara itu bisa meminta health certificate gitu ya Mas ya. Betul. Jadi biar nggak kebingungan, biar nggak kelabakan di pas udah shipping gitu kan. Karena kita ngomong berdasarkan pengalaman ya. Jadi ada baiknya sudah BPOM gitu. Mungkin Mas Adnan? Betul. Menyambung tadi mengenai health certificate, karena itu bagian dari dokumen prasyarat perilisan barang di negara tujuan. Memang ada beberapa negara tidak mewajibkan, tetapi rata-rata jika para sahabat UMKM produknya adalah makanan seperti ini, baiknya itu persyaratan untuk health certificate, dokumen prasyaratnya itu memang yang agak ribet. Jadi saran kita lebih baik diurus deh izin BPOM. Setuju. Jadi nanti health certificate-nya juga lebih mudah ngurusnya, kurang lebih gitu. Betul. Dan alhamdulillah ini sih udah ada label halalnya ya, semuanya udah ada label halalnya, jadi alhamdulillah. Tapi ada yang tidak ada informasi nilai gizinya. Ini ada nih, tapi ini nggak ada. Ini perlu juga nih informasi nilai gizi nih. Ya betul Mas Adnan. Betul. Karena ya pasti jadi salah satu syarat dari bayar juga. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya di produknya itu sudah ada tulisan, misalnya contoh dia mau ekspor ke Arab Saudi gitu ya, ini sudah ada tulisan Arabnya gitu. Jadi kalau misalnya itu akan lebih bagus lagi. Cuma dari semua produk ini ada yang punya kekurangannya, ada yang punya kelebihannya, tapi di produk ini dia sudah bagus karena sudah ada bahasa Arabnya seperti ini gitu. Betul. Satu lagi kemasan yang kita review ini bukan berarti mungkin ya ada istilahnya ini khusus pasar domestik. Mungkin ada kemasan untuk pasar berbeda-beda biasanya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Betul. Mungkin apalagi nanti yang bisa di-highlight lagi adalah kalau bisa itu nama mereknya itu lebih besar daripada nama si produsen. Contoh misalnya ya kita
sebut merek boleh nggak ya? Boleh, boleh. Misal contoh, susu beruang. Mungkin kami tahu lah kalau misalnya bapak-bapak atau ibu, teman-teman semua, big people semua di rumah pengen brandnya yang nge-produce itu lebih besar juga terlihat. Cuma kita di sini punya prioritas yang bisa diprioritaskan untuk lebih kelihatan yang mana gitu loh. Bagusnya adalah ya mereknya yang terdepan gitu, karena yang dijual adalah mereknya kan gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk itu ya, untuk didesain produknya. Jadi jangan produsennya siapa gede semua di sini, tapi mereknya kecil, kayak gitu kan kurang ya. Tapi ini aman sih, sejauh ini kita lihat aman ya. Mereknya gede semua, gitu. Pilihan warna, terus pilihan font itu juga mesti dipertimbangkan sih. Karena yang saya belajar dari apa yang udah sih ya, itu makin bagus fontnya makin gampang fontnya dibaca ya makin bagus gitu. Daripada harus belibet-libet gitu. Bagi saya sih kayak gitu. Betul. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk dari kita. Untuk kemasan pouch ini, nanti kita lanjut lagi. Ada kemasan-kemasan yang lain, tapi ini kan kemasannya hampir mirip nih. Betul. Pouch kayak gini, yang bentuknya dalamnya tuh ada aluminium foil gitu ya. Cuma nextnya mungkin kita akan review untuk kemasan yang seperti ini dan kemasan-kemasan lainnya. Oke, stay tune terus. Baik. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.